Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Emak Kampung. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Dilancarkan segala urusannya dan diberi rizki yang berkah, barokah dan juga melimpah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di sini Emak Kampung juga sehat dan baik-baik saja. Terima kasih Emak ucapkan kepada saudaraku semua yang telah berkenan mampir di channel Emak Kampung. Karena atas dukungan kalian semua, Emak masih semangat dalam mengupload video-video Emak. Di sini Emak ingin membagikan tips agar warung modal kecil bisa berkembang. Ini menurut versi Emak Kampung. Yang pertama yaitu berdoa sebelum membuka warung. Jadi kalau pagi-pagi awal mau membuka warung, berdoa dulu baru dibuka. Untuk yang kedua yaitu konsisten maksudnya dalam membuka warung jam berapa pagi, misalnya buka jam 6 terus sampai tutup jam 9, terus kayak gitu tiap hari, konsisten. Untuk yang ketiga, lengkapi barang dagangan. Jadi di sini Emak Kampung cara itu melengkapi barang dagangan itu ya apa-apa ada. Jadi meskipun sedikit tapi ada. Jadi pelanggan itu tidak kecewa kalau datang ke warung kita terus mau beli sesuatu kok ada, kan jadi rasanya senang pelanggan. Begitu kalau menurut Mak Kampung. Yang keempat, hindari bon. Tapi kalau misalnya di kampung sih ya agak susah ya kalau menghindari bon. Ya mungkin nggak cuma di kampung sih, di kota juga kayak gitu. Tapi kan sebisa mungkin kalau untuk bon itu ya ada perjanjian. Misalnya mau berapa hari, misal sekarang ambil dulu, besok ya seminggu lagi saya bayar gitu. Ya besok kalau udah 1 minggu ya kita ingatkan kayak gitu. Tapi biasanya kalau di warungnya emas sih ya alhamdulillah pelanggannya itu pada gimana ya nempati janji. Kalau misalnya bilang seminggu ya, kalau misalnya seminggu kok belum bisa bayar ya tetap ngomong maaf ini belum bisa bayar sekarang, ini cuma segini kayak gitu. Jadi kita juga harus selalu husnudon pada pelanggan. Jadi kita juga enak pada pelanggan juga enak sama pada kita. Untuk tips yang kelima yaitu menata display barang sesuai jenisnya. Misalnya sabun ya bareng sama sabun Pepsodent apa pasta gigi lah, pokoknya dicampur sama itu lah. Kalau misalnya gula ya deketnya sama teh, gula, teh, susu
kopi kayak gitu. Jadi pelanggan mudah mencarinya. Kalau untuk tip yang keenam yaitu modal sendiri. Kalau menurut emak itu ya, kalau mau buka warung modal kecil nggak apa-apa, yang penting itu modal sendiri, tidak utang ke badan keuangan misalnya. Jadi kalau modal sendiri kan sedikit-sedikit, kalau misalnya ada keuntungan sedikit bisa dikumpulin buat nambah modal lagi, besok ada lagi buat nambah modal lagi. Jadi pertamanya barangnya sedikit, lama-lama banyak, itu ditambahi sama modal yang tadi, yang keuntungan tadi. Kalau misalnya kita pinjem, misalnya modal pinjem kan otomatis kita dapat keuntungan, tapi kan keuntungannya itu tidak bisa buat menambah modal buat bayar cicilan gitu. Misalnya kalau misal kita modalnya modal ngutang, kalau masih kayak gitu mending modal sedikit tapi punya sendiri daripada modal gede tapi pinjaman. Jadi nggak jadi beban kayak gitu. Tip yang ketujuh, bersaing dengan sehat. Maksudnya ini bersaing dengan toko lain. Misalnya toko lain jual barang A harganya 10.000, kita ya paling tidak ya samalah, jangan sampai di bawahnya jauh. Tentang toko lain jualannya 10.000, kita jualnya jauh di bawahnya 9.000, padahal modalnya udah mau mepet misalnya 8 bulannya ya 8.800, kan mepet banget juga. Itu nggak sehat kalau bersaing kayak gitu. Lebih baik kalau misalnya kita mau lebih murah ya 9,5 lah, kalau yang lain 10.000 kita 9,5. Kalau bisa sih disamakan. Kalau emas sih biasanya sama kayak toko yang lain. Untuk tip yang ke 8 yaitu pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik maksudnya kita melayani pelanggan kita itu dengan baik. Kan ada istilah pembeli adalah raja, ya maksudnya ya kayak gitu. Kita harus melayani dengan sopan. Kalau misalnya warung kita maju tidaknya kan dari pelanggan kan. Kalau misalnya meskipun barangnya lengkap, harganya sedikit miring, lebih murah dari yang lain, tapi kalau misalnya pelayanannya tidak baik, tidak sopan, judes atau gimana, kan otomatis pelanggan nggak kepengen balik lagi, pengen beli lah, nggak mau lah beli di sana. Itu yang jualan judes lah, nggak mau senyum lah atau gimana, pasti pelanggan kayak gitu mikirnya. Kalau misalnya ke sana ke warung kita, pertama ke warung kita kok pelayanannya udah nggak baik, kan otomatis besok males mau ke warung kita lagi kayak gitu. Kalau pelayanannya baik, sopan, datang mau beli apa atau gimana ya ditanya, pasti senang pelanggan. Untuk tip yang ke-9 yaitu menjalin hubungan yang baik dengan kompetitor. Kita sebagai penjual ya, sama-sama penjual ya harus berhubungan baik lah.
nggak boleh saling menjelekkan. Kalau kalau misalnya ada yang bilang gimana itu warung sana kayak gini ya kita aja cuman ya diam aja lah, nggak usah terpancing, nggak usah ikut-ikutan ngomong-ngomong yang jelek-jelek gitu. Pokoknya harus menjalin hubungan yang baik lah dengan kompetitor. Untuk yang ke-10 yaitu jalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Nah, kita dengan pelanggan juga harus berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya ada pelanggan lama nggak ketemu, terus ke warung kita lagi, ya tanya, gimana kabarnya Pak, Bu, kok lama nggak kelihatan, kayak gitu. Nanti kan pikiran pelanggan kita kan, wih ini berarti tahu ya kalau saya nggak pernah kelihatan. Nah, begitulah tip dari emak, 10 tip dari emak untuk mengembangkan warung sembako modal kecil. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang mungkin di rumah membuka warung kecil-kecilan seperti emak. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bunda-bunda dan saudaraku semua yang telah menonton video emak. Tunggu video emak selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.